Assalamualaikum dulur. Bagaimana kabarnya hari ini dulur? Semoga tetap semua dalam kondisi sehat ya. Selalu semangat dalam mencari nafkah dan mendapatkan rezeki yang berkah tentunya. Jadi untuk hari ini kita tetap akan membahas ya, seperti yang kemarin sempat di video sebelumnya saya utarakan, bagaimana ketika terjadi kecelakaan kerja apa saja yang bisa kita manfaatkan dari BPJS Ketenagakerjaan. Kali ini bahasanya adalah di BPJS Ketenagakerjaan. Karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja, menimpa siapa saja dan di mana saja. Simak informasi selanjutnya. Buat yang belum subscribe channel ini, segera subscribe ya. Karena subscribe-mu bisa menentukan channel ini berkembang atau tidak. Untuk para pekerja ya, itu sebagian ya, mayoritas itu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Di mana di BPJS Ketenagakerjaan itu ada beberapa manfaat yang memang diberikan untuk para pekerja tersebut. Di antaranya adalah jaminan hari tua atau JHT, kemudian jaminan pensiun, ya, kemudian jaminan kematian, dan yang terakhir adalah jaminan kecelakaan kerja. Nah, kali ini bahasannya adalah berkaitan dengan jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Jadi di program jaminan kecelakaan kerja sendiri itu memberikan perlindungan atas resiko-resiko kecelakaan yang terjadi selama dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan saat perjalanan pulang dan berangkat dan pulang selama perjalanan oleh si pekerja itu sendiri ya, serta menjamin resiko-resiko kecelakaan yang disebabkan oleh penyakit yang terindikasi disebabkan saat dia bekerja di lingkungan kerja tersebut. Jadi khusus untuk hari ini bahasanya kita akan coba untuk yang kecelakaan kerja, terutama yang kecelakaan lalu lintas dan juga di area kerja. Jadi kenapa sih bisa terjadi kecelakaan kerja? Itu biasanya pasti ada kondisi tidak aman ya. Kemudian ada kecerobohan. Kemudian juga memang ya, kalau yang terakhir ini kadang orang mengatakannya nasibnya memang sudah jalannya begitu. Tapi pasti indikasi-indikasi awalnya sudah ada sampai akhirnya muncul kecelakaan yang terjadi. Jadi kecelakaan kerja ini pernah saya alami sendiri sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi ketika saya berangkat kerja, itu saya mengalami kecelakaan lalu lintas ya. Maka dari itu ketika kejadian atau musibah tersebut, yang saya pergunakan adalah hak saya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ketika sampai di rumah sakit ya, penanganan yang dilakukan tetap kita ke trauma center ya. Kalau untuk kecelakaan kerja ke trauma center, kita akan melakukan pelayanan sesuai dengan hak kita sebagai pekerja. Jadi harus dibedakan ya, bahwa ketika kecelakaan kerja terjadi, misalkan di lalu lintas ya, kita ceritakan ini untuk yang lalu lintas dulu. Jadi itu yang cover adalah BPJS Ketenagakerjaan, terutama misalkan ketika terjadi kecelakaan tunggal dan sebagainya. Maka dari itu pekerja jangan lupa membawa identitas ya. Yang pertama itu, ketika berangkat kerja pastikan identitas kita dibawa. Kemudian pastikan kartu-kartu asuransi termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan
juga dibawa. Walaupun misalkan nih kita takut semuanya hilang, bawa fotokopiannya aja tidak masalah. Ya. Karena itu adalah untuk mengcover ketika terjadi sesuatu kita di jalan. Jadi begitu kejadian sampai di rumah sakit kita akan ditangani oleh trauma center, di mana di sana nanti kita akan ditanya kronologisnya seperti apa. Ya. Bagaimana caranya kita mengajukan klaim untuk jaminan kecelakaan kerja tersebut, syarat-syaratnya apa saja. Jadi itu yang harus kita siapkan dulu. Makanya kita share ini biar semuanya juga tahu hak-haknya, ya, dan syaratnya apa saja sih ketika terjadi kecelakaan kerja tersebut. Selain itu juga HRD di perusahaan kita juga harus proaktif ketika terjadi kecelakaan kerja. Nah, karena peran HRD sangat menentukan. Ya. Karena nanti di syarat-syarat klaimnya, ya, syarat klaimnya jaminan kecelakaan kerja salah satunya adalah pengisian formulir tahap 1. Nah, ini yang punya adalah di HRD kita. Ya, kemudian fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan itu kita ya. Fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi absensi. Lah, ini kan yang punya juga HRD. Jadi kenapa saya fotokopi absensi ini diperlukan? Itu adalah untuk memastikan dan memverifikasi bahwa kita adalah pekerja mereka yang solid, yang valid, dan yang memang di minggu-minggu itu atau di hari tersebut sedang melakukan perjalanan baik berangkat maupun pulang ke area kerja. Jadi untuk coverage-nya kan di situ tuh, mulai dari berangkat dari rumah sampai pulang. Ya. Maka dari itu diperlukan absensi. Jadi untuk memastikan, memverifikasi datanya ya dari absensi itu. Kemudian juga dari pernyataan rumah sakit. Ya. Jadi ketika 5 syarat itu sudah dipenuhi, maka pelayanan terhadap kita pasti akan dioptimalkan. Ya. Tetapi jangan khawatir, meskipun yang syarat-syarat tersebut ini belum terpenuhi ya di hari hanya ketika kita mengalami kecelakaan, misalkan ada tahapan formulir itu kan juga tidak bisa kita isi langsung, misalkan ada kejadiannya malam ya. Berarti baru besoknya. Jadi tidak masalah. Yang penting kita mengajukan diri sebagai kecelakaan kerja, jadi ditangani oleh trauma center. Besoknya baru akan diverifikasi datanya. Yang penting sediakan dulu fotokopi KTP dan fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaannya. Nah, jadi itu sangat penting ya dulur. Jadi surat-surat yang seperti itu kalau misalkan kita di tempat kerjaan punya fasilitas komputer dan sebagainya, mending seperti KTP, KK dan sebagainya itu juga kita scan atau kita foto, kita simpan di file komputer. Jadi ketika ada apa-apa kita punya backupnya banyak sekali. Ya. Kemudian jangan lupa pastikan bahwa kita juga mensosialisasikan ketika kita mendapatkan jaminan dari jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, itu keluarga kita juga tahu tuh lor. Jadi biar mereka juga bisa aware ya, peduli dengan apa yang menjadi hak kita. Nantinya perawatan yang kita dapatkan adalah mulai dari saat kita dirawat di rumah sakit sampai sembuh ya. Jadi sampai sembuhnya ini adalah yang menyatakan dokternya tuh lor. Jika dokter belum memberikan rekomendasi bahwa kita itu sembuh dan tidak perlu kontrol lagi, maka kasus kita ini masih akan terbuka, jadi belum ditutup. Ya. Maka dari itu kadang ada yang sampai 1 tahun karena butuh kontrol, fisioterapi dan sebagainya, itu juga tetap di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pastikan betul ketika terjadi musibah, kemudian kita memerlukan perawatan sampai kapan, nah, kemudian dokternya merekomendasikan seperti apa, itu harus jelas dan harus kita komunikasikan kepada HRD di tempat kita bekerja. Jadi ketika kita misalkan patah tulang nih, setelah patah tulang operasi selesai, ya masih ada tahap recovery. Ya, recovery itu kan juga ada istirahatnya. Kemudian setelah itu juga ada masa kontrol sampai betul-betul dinyatakan sembuh. Nah,
rekomendasi bahwa menyatakan kita sembuh itu adalah dari dokter. Ketika dokter sudah menyatakan oke, sudah tidak perlu kontrol lagi, nah, kita segera melakukan pelaporan ke HRD menyatakan bahwa Pak, saya sudah selesai tahapan perawatannya dan saya sudah dinyatakan sembuh dan siap bekerja kembali. Setelah itu baru case-nya ini tadi tutup dan dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan bahwa peserta yang mengalami musibah kecelakaan tersebut sudah bisa kembali bekerja. Jadi nanti tahapan-tahapannya akan seperti itu dulu. Jadi jangan khawatir ya. Teman-teman kalau berangkat pulang, kemudian juga ketika bekerja yang awalnya tidak pernah punya penyakit TBC misalkan, tiba-tiba karena lingkungan kerjanya kotor, berdebu dan sebagainya akhirnya kena TBC. Nah, itu juga bisa dikategorikan nanti ke dalam penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan potensi timbulnya kecelakaan kerja. Itu ya dulur untuk hari ini. Berbagi bersama Mas Bro, jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe. Nanti tetap akan kita update informasi-informasinya seputar BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, bansos serta informasi-informasi lainnya. Hatur nuhun.